Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-20 sampai 24. Saya akan membacakan ayat yang ke-20 demikian. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, sebab kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Judul teh hangat saat ini adalah "Hidupku berharga bagi Allah". Kita melihat bahwa bangsa pilihan, umat pilihan, yaitu Israel, di sini berdosa. Dosanya adalah meminta raja. Di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-7, berarti bangsa Israel, bangsa pilihan ini telah menolak pimpinan Tuhan atau pemimpin teokrasi, bahwa Tuhan sebagai pemimpin dan raja mereka. Dan di sini Israel meminta raja supaya seperti bangsa-bangsa yang lain. Di dalam keberdosaannya, umat pilihan mengalami ketakutan karena sudah tahu dosa akan melahirkan hukuman yang akan dilakukan oleh Allah. Tapi Samuel mengatakannya bahwa jangan takut. Hidup umat pilihan sangat berharga di hadapan Allah dengan tetap mengikut Tuhan. Yang pertama, Samuel berkata, jangan takut, tetap mengikut Tuhan, jangan berhenti mengikut Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengakui dosa, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala kejahatan. Jangan menyimpang atau lari kepada dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan yang tidak dapat menolong. Ingat, hidup kita berharga di hadapan Allah dengan tetap mengikut Dia. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam keberdosaan kita sebagai umat pilihan Allah, jangan pernah menyimpang, lari kepada dewa kesia-siaan. Tetaplah mengikut Tuhan, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkenan kepada umatnya. Ayat 22 sampai 23. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebab akan mencemarkan namanya yang agung. Jadi dikatakan persembahan atau korban sembelihan adalah hati dan jiwa yang hancur, yang tidak dipandang hina oleh Allah. Umat pilihannya berkenan kepada Allah ketika Dia datang dalam pertobatan. Allah berkenan kepada setiap umatnya yang datang dalam pertobatan dari kejahatannya. Dan di situ juga dikatakan bagi Samuel, berhenti mendoakan umat pilihan adalah dosa. Apapun kondisi kehidupan kita sebagai umat pilihan,
di dalam keberdosaan kita, tetap berkenan di hadapan Allah. Itulah anugerah, itulah kasih karunia dan pengampunannya membuat hidup kita berharga. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, hidupku berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, setialah dan takut pada Tuhan. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-24. Menghormati Tuhan yang telah melakukan hal-hal yang besar, yaitu membawa keluar dari perbudakan, baik perbudakan di tanah Mesir konteks waktu itu, dan perbudakan bagi kita orang percaya dari dosa. Allah telah melakukan banyak mujizat bagi umatnya. Setialah kepada Tuhan dan beribadalah dengan segenap hati. Ketahuilah Tuhan telah menolong dan membawa setiap umat pilihannya pada rencananya yang besar untuk kebaikan kita. Jangan berhenti bersyukur, karena itu Allah begitu mengasihi kita dan kita sangat berharga di hadapannya. Bersyukurlah dengan setia dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau mengingatkan kami. Kami sebagai manusia yang berdosa tetap berharga di hadapan Allah ketika kami datang dengan pertobatan. Dan kami mau bersyukur dengan kesetiaan dalam beribadah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah umatnya. Amin.